Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, sebelum kami melanjutkan ke materi tentang kebutuhan manusia, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Idris Zeranu, NIM 17321077. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Benyamin Sema, NIM 17321074. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Atas nama Sebastian Daris, NIM 17321078. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia. Adapun pengertian materi tentang kebutuhan manusia itu sendiri merupakan keinginan manusia pada suatu barang atau jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Nah, apabila kebutuhan manusia dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan hidupnya telah mencapai kemakmuran. Nah, oleh sebab itu, pengertian dari kemakmuran yaitu keadaan manusia di mana sebagian besar kebutuhannya dapat terpenuhi. Namun, perlu kita ketahui bahwa kemakmuran berbeda dengan kekayaan. Nah, kemakmuran diartikan sebagai sebagian besar kebutuhan terpenuhi, sementara kekayaan merujuk pada jumlah harta yang dimiliki seseorang. Nah, kebutuhan manusia menurut intensitasnya ada 4 macam, diantaranya yang pertama kebutuhan mutlak, yang kedua kebutuhan primer, yang ketiga kebutuhan sekunder, dan yang keempat kebutuhan tersier. Adapun pengertian dari keempat macam kebutuhan manusia, yang pertama kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak adalah kebutuhan setiap orang, individu yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Nah, jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut tidak bisa bertahan hidup. Contohnya, makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang menginginkan hidup yang layak. Nah, terdapat 3 macam kebutuhan primer, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sandang. Sandang ialah pakaian dan fungsinya untuk melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar. Kemudian yang kedua, pangan. Pangan ialah kebutuhan primer yang utama, yakni makanan. Misalnya diperoleh dari pengolahan hewan ataupun tumbuhan. Yang ketiga, papan. Papan ialah tempat tinggal atau rumah yang fungsinya sebagai tempat beraktivitas sekalipun tempat perlindungan. Oke, saya akan memberikan kepada teman saya untuk melanjutkan menjelaskan kebutuhan manusia. Kepada teman saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya mengenai kebutuhan manusia, dan pada kesempatan ini juga saya akan melanjutkannya mengenai kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Kebutuhan sekunder pada seorang individu berbeda dengan individu yang lain, tergantung dengan keinginan dan kemampuannya. Contoh, skin care, make up, sepatu, kendaraan, telepon, dan yang lainnya. Yang keempat, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul selepas kebutuhan primer dan sekunder dapat terpenuhi. Kebutuhan tersier dapat berupa barang mewah atau barang yang berfungsi sebagai hiburan. Contohnya di sini sofa, televisi, tas, dan lain sebagainya.
Sekarang kita masuk yang kedua mengenai kebutuhan manusia menurut waktu. Kebutuhan manusia menurut waktu, dan kebutuhan tersebut dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan sekarang, yang kedua kebutuhan mendesak, dan yang ketiga kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya makanan untuk orang yang kelaparan dan obat-obatan untuk orang yang sedang sakit. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis, sehingga dapat mengancam jiwa tidak dipenuhi. Contohnya, darah untuk orang yang kecelakaan dan bantuan bagi orang musibah. Yang ketiga, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebagai sifatnya yang tidak mendesak. Ada baiknya jika dilakukan mulai dari sekarang atau secepatnya. Contohnya asuransi. Oke, itu saja materi yang saya jelas, dan pada kesempatan ini juga saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan materi mengenai kebutuhan. Selanjutnya dipersilahkan. Pada kesempatan ini juga saya menjelaskan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 2 macam. Di antara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Pengertian, kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa memenuhi kepuasan raga. Contohnya, olahraga, pakaian, tidur, memakai sikaner, dan yang lainnya. Kebutuhan rohani. Pengertian kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa atau batin untuk memperolehkan kebahagiaan. Contohnya ibadah, hiburan, bersosialisasi, dan yang lainnya. Yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 2 macam. Di antara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan individu. Pengertian kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Kebutuhan antara seorang individu berbagai dengan individu yang lainnya. Oke, itu saja materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.